Komisi 9 DPR RI menilai fasilitas untuk mencegah masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng masih sangat kurang. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI, Syamsul Lutfi, menyayangkan masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan aset negara antara pemerintah pusat dan daerah. Komisi 9 DPR RI meninjau Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso guna memastikan kesiapan rumah sakit tersebut dalam hal menangani dan mencegah penyebaran virus corona. Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Oktarini, dan tepat pada Rabu 5 Februari kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dengan dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pada tema hari ini kami akan membahas mengenai perlukah travel ban untuk pendatang asli Cina. Namun untuk mengawali kami akan membahas 3 berita pilihan. Yang pertama datang dari Komisi 9 DPR RI tinjau fasilitas pencegahan virus corona di Bandara Soekarno-Hatta. Dan di sini Komisi 9 DPR RI menilai fasilitas untuk mencegah masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng masih sangat kurang. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menilai fasilitas untuk mencegah masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng masih sangat kurang. Ditemui saat melakukan sidak ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng baru-baru ini, Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, menilai jumlah thermal scanner yang ada saat ini tidak mencukupi kebutuhan di bandara, melihat setiap hari ada lebih dari 5.000 penumpang yang datang ke wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga menyayangkan masih kurangnya tenaga medis yang bersiaga. Tadi dibilang ada 2 titik, kita belum lihat yang 1 titik. Dengan melihat datang perginya yang tadi khususnya datang, yang kira-kira 5.000-an orang, menurut kami itu tidak maksimal. Dengan alat seperti itu yang cuma ada di 1 titik ya, 1 pintu itu. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pemerintah untuk lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait fasilitas pencegahan virus corona yang sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, masyarakat masih merasa cemas dan gaduh karena minimnya informasi. Karena tidak tahu bahwa sebenarnya bandara itu punya kesiapan. Mereka tidak tahu kalau tiap bandara itu punya KKP, punya scanner, yang thermoscanner. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana itu juga diinformasikan ke masyarakat, media sosial banyak kok gitu. Jadi buktikan dan yakinkan masyarakat bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini siap untuk mencegah virus itu masuk ke Indonesia. Ila dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui saat melakukan sidak ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng baru-baru ini, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita di sini menilai bahwa jumlah thermal scanner yang ada saat ini tidak mencukupi kebutuhan di bandara. Melihat setiap hari ada lebih dari 5.000 penumpang yang datang ke wilayah Indonesia. Dan selain itu, ia juga menyayangkan masih kurangnya tenaga medis yang bersiaga. Dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pemerintah untuk lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait fasilitas pencegahan virus corona yang sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan menurutnya masyarakat masih merasa cemas dan gaduh karena minimnya informasi. Kita beralih ke berita berikutnya. Di Komisi 2 DPR RI dukung revitalisasi aset negara. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan pengelolaan aset negara untuk menambah pendapatan negara. Untuk itu perlu ada perbaikan sistem kewenangan pengelolaan dan pengerjaan proyek revitalisasi aset negara. Dan berikut informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI, Syamsul Lutfi, menyayangkan masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan aset negara antara pemerintah pusat dan daerah.
Seharusnya aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas dan menambah pendapatan negara. Syamsul mengungkapkan salah satu aset negara yang belum optimal pengelolaannya adalah Gelora Bung Karno. Semestinya kawasan Gelora Bung Karno bisa ditingkatkan dan diperbaiki. Menurutnya saat ini masih banyak aset negara belum dikelola dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, seyogianya pengelolaan aset negara itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik, dengan hasil yang lebih maksimal. Saya lihat masih adanya tumpang tindih terkait dengan hak dan kewenangan terkait dengan masalah pengelolaan aset tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro S. Yahman mengatakan, pemasukan negara dari pengelolaan aset masih sangat kecil, hanya 15% dari total aset yang sudah dikelola. Endro menambahkan, sebelum memindahkan ibu kota, sebaiknya perlu ada program perbaikan pengelolaan aset negara. Pemasukannya ke negara sangat kecil, 15%, 85% untuk operasional. Dan pendapatan 15% ini sangat timpang sekali dari pengelolaan luasan aset di banyak yang di ibu kota, banyak di ibu kota. Kita ingin penjelasan lebih lanjut, sebenarnya pola seperti apa sih? Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan pengelolaan aset negara untuk menambah pendapatan negara. Untuk itu perlu ada perbaikan sistem kewenangan pengelolaan dan pengerjaan proyek revitalisasi aset negara. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Syamsul Lutfi menyayangkan masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan aset negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan seharusnya aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas dan menambah pendapatan negara. Lalu di sini ada anggota Komisi 2 DPR RI Endro S. Yahman mengatakan bahwa pemasukan negara dari pengelolaan aset masih sangat kecil, hanya 15% dari total aset yang sudah dikelola. Endro menambahkan bahwa sebelum memindahkan ibu kota, sebaiknya perlu ada program perbaikan pengelolaan aset negara. Dan berita selanjutnya mengenai Komisi 9 tinjau kesiapan RSPI Sulianti Saroso tangani virus corona, dan di sini Komisi 9 DPR RI meninjau rumah sakit tersebut untuk penyakit infeksi Sulianti Saroso guna memastikan kesiapan rumah sakit tersebut dalam hal menangani dan mencegah penyebaran virus corona. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meninjau Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso guna memastikan kesiapan rumah sakit tersebut dalam hal menangani dan mencegah penyebaran virus corona. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyiagakan 100 rumah sakit jika nantinya ditemukan penyebaran virus corona di Indonesia. Kami mengecek kepastian dari apa yang sudah disampaikan pada saat kami berdiskusi, dan bisa kami pastikan bahwa Kementerian Kesehatan melalui 100 rumah sakit yang sudah mengantisipasi hal ini, yang dari 100 rumah sakit di Indonesia ini, yang menjadi semacam rumah sakit yang menjadi rujukan adalah di RSPI, Rumah Sakit Sulianti Saroso ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Sri Rahayu mengatakan RSPI Sulianti Saroso merupakan rumah sakit dengan standar internasional yang telah diakui Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit infeksi saluran pernafasan. Rahayu menghimbau jika masyarakat di daerah menemukan orang yang diduga terkena virus corona agar tidak terlalu panik untuk membawa ke Jakarta. Yang penting kita hidup sehat, menjaga kebersihan dari kita semua di dalam pola hidup kita sehari-hari. Dengan demikian semuanya itu akan mencegah, kalau tubuh kita kuat insya Allah virus itu tidak akan terjadi pada kita. Dan pesan kami juga kepada masyarakat semuanya. Winnie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades di sini menyatakan bahwa dalam menangani antisipasi penyebaran virus corona, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kesehatan Terawan Agus
telah menyiagakan 100 rumah sakit jika nantinya ditemukan penyebaran virus corona di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi dari penyebaran virus mematikan yang saat ini sedang mewabah di kota Wuhan, Republik Rakyat Cina. Dan sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Sri Rahayu mengatakan bahwa RSPI Sulianti Saroso merupakan rumah sakit dengan standar internasional yang sudah diakui Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit infeksi saluran pernafasan. Dan Rahayu menghimbau jika masyarakat di daerah menemukan orang yang diduga terjangkit virus corona agar tidak terlalu panik untuk membawa ke Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan membahas apa yang menjadi headline surat kabar, maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita masuk ke headline surat kabar, dan di tangan saya sudah terdapat dari Harian Kompas dan juga dari satu lagi ini ada Pikiran Rakyat, dan kita akan bahas mengenai ada rehabilitas segera wilayah rawan bencana dan juga mungkin ada beberapa hal yang kita headline-kan untuk penanggulangan mulai dari deteksi dini. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di headline surat kabar hari ini. Berita pertama datang dari Harian Kompas, di mana warga tak perlu resah. Di sini kondisi warga Indonesia yang berada di Pulau Natuna, Kepulauan Riau setelah dievakuasi dari Wuhan, China menggembirakan, dan mereka tak menunjukkan tanda-tanda sakit, dan warga setempat tidak perlu cemas dan tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan di Harian Pikiran Rakyat sendiri, di sini ada komentar dari Presiden bahwa rehabilitas segera wilayah rawan bencana, bahwa Presiden Joko Widodo mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera merehabilitas lahan di daerah-daerah rawan banjir dan tanah longsor. Pemerintah pusat akan membantu dengan menyediakan bibit tanaman berakar kuat dan berdaun lebat untuk ditanam di lokasi-lokasi yang nantinya ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri. Dan pemirsa, itu tadi harian surat kabar yang terbit pada hari ini. Setelah ini kita akan chit-chat dengan beberapa narasumber membahas terkait dengan virus corona yang terjadi di beberapa waktu lalu. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen.
Ya, kita kembali di Suara Parlemen dan di sini virus corona kini menjangkit Cina, bahkan warga Cina diisolasi oleh negara lain untuk membendung penyebaran virus sejenis SARS ini. Dan perkembangan yang cepat membuat korban berjatuhan karena virus bernama novel 201 coronavirus. Kini bukan cuma China saja, virus ini juga menyebar di 16 negara lain dan semuanya rata-rata melibatkan warga Cina yang berlibur di negara tersebut. Akibatnya penyebaran yang sangat cepat, sejumlah wilayah khusus Cina seperti Makau dan Hong Kong akhirnya melarang warga Cina berkunjung. Ini juga dilakukan sejumlah negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan tajuk berikut ini. Virus corona kini menjangkit wilayah Tiongkok. Bahkan warga Tiongkok diisolasi oleh negara lain untuk membendung penyebaran virus sejenis SARS. Perkembangannya yang begitu cepat membuat korban berjatuhan. Karena virus bernama novel 201 coronavirus kini bukan hanya Tiongkok. Virus ini juga menyebar di 16 negara lainnya. Semuanya rata-rata melibatkan warga Tiongkok yang berlibur di negara tersebut. Akibat penyebaran yang sangat cepat, sejumlah wilayah khusus Tiongkok seperti Makau dan Hong Kong akhirnya melarang sejumlah warga Tiongkok untuk berkunjung. Hal tersebut juga dilakukan sejumlah negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Bahkan sekutu dekat Tiongkok, Korea Utara pun melarang warga Tiongkok masuk ke Korea Utara. Hal inilah yang menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh agar warga negara Tiongkok dilarang masuk ke Indonesia, baik turis maupun pekerjanya. Jangan sampai gara-gara mengharapkan devisa malah kita kena musibah. Oleh karena itu, pihak imigrasi harus segera melakukan travel ban terhadap turis dan juga pekerja asal Tiongkok, sehingga kita bisa bebas dari virus corona. Terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Dev Akbarsah Fikarno dari anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar Dapil Jabar 8. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat, terima kasih. Oke, nah Bapak, ini kita akan menghadapi bahwa virus corona ini sudah mewabah di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia kita sudah memulangkan warga negara kita untuk akhirnya ditempatkan di Natuna sebagai tempat isolasi sementara ya. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, apakah bahaya virus corona ini menurut pendapat Bapak? Ya, jadi gini, kalau bahayanya ini memang informasi yang saya dapat bahwa ini lebih bahaya bagi mereka itu yang sudah berumur lanjut usia, yang tidak dalam kondisi sehat, ya, jadi yang memang dalam fisiknya sudah lagi drop, ya, itu lebih mudah dan lebih memiliki dampak yang bahaya sampai dengan meninggal. Jadi info yang ini kembali ya, info yang saya terima yang meninggal itu di Cina, yang berapa ratus orang yang meninggal itu mereka semua itu adalah mereka yang sakit-sakitan, mereka yang lanjut usia, itu yang memang dalam kondisi lemah begitu ya. Nah, ditambah lagi kan dalam kondisi musim dingin segala macam lah, jadi melemahkan tubuh mereka itu. Nah, kan tapi yang terinfeksi, yang terkena itu bisa siapa saja.
ya. Nah makanya itu jumlahnya belasan ribu dan itu menyebar kemana-mana. Dan awalnya itu kan dikira itu hanya dari binatang ke manusia. Nah kan tapi rupanya virus itu sudah berkembang dari manusia ke manusia, gitu ya. Dan sudah ada beberapa kasus-kasus di seluruh dunia itu hostnya itu ya orang yang tadi awalnya sehat, mereka sudah ada virus itu masuk, berkembang biak di dalamnya, lalu menularkan kepada orang lain. Nah itu yang ditakutkan itu menjadi global pandemic. Nah akhirnya ya orang di mana-mana yang mungkin sakit, yang akhirnya terkena virus itu dan mereka bisa sampai ada kejadian fatal. Nah di sini kan bahwa WHO telah menetapkan virus ini sebagai virus yang darurat dan juga kita tahu bahwa beberapa negara telah menetapkan pelarangan travel nih mungkin dari Indonesia ke Cina ataupun Cina ke Indonesia. Nah ini bentuknya seperti apa sih Pak larangan ini? Ya sekarang ini jadi pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup semua penerbangan ya di semua tempat, dari seluruh penerbangan berasal dari Cina itu semua ditutup. Nah, cuman yang saya belum tahu pastinya itu bagaimana dengan dari Macau, Taiwan, sama dari Hong Kong. Apakah itu juga ikut di ban atau itu tidak ya? Itu yang saya belum pastikan. Akan tapi seluruh penerbangan dari mainland China itu semua di seal off. Nah di sini apakah dengan pelarangan travel tersebut itu tidak melanggar HAM internasional, apalagi ntar dampaknya mungkin Pak ya itu berdampak ke ekonomi Indonesia. Apa udah ada pertimbangan-pertimbangan khusus nih dari pemerintah Indonesia? Iya pasti. Kalau ada dampak ekonomi pasti. Kenapa? Karena setiap hari itu kan ada puluhan ribu turis dari Cina. Ada pengusaha, ada bisnis segala macam ataupun juga pemerintahan yang kita ke Cina ke Indonesia ya. Nah pasti akan ada dampaknya, dampak negatifnya. Akan tapi kan kita berpikir ini keselamatan dulu ya. Kita kan khawatir jangan sampai ada host itu yang masuk dan berkembang biak sampai dengan ada obat yang benar-benar bisa menanggulangi virus ini. Jadi kayak waktu flu burung ya. Flu burung itu lebih mengerikan lagi, ya. Kenapa? Karena itu bukan dari human to human dan juga animal to human. Dan ketika ditutup dari penerbangan dari Cina, burungnya itu masih terbang, bermigrasi. Jadi bisa bermunculan di mana-mana. Nah, kalau untuk coronavirus ini baru dari human ke human. Jadi animal ke human terus human ke human. Akan tapi dari animalnya itu masih tercontain semuanya di Cina. Belum ada terbukti bahwa animalnya itu ada di negara lain. Oke, ini apabila terjadi di Indonesia nih Pak dari Komisi 1 sendiri bahwa dari masyarakat Indonesia sudah ada yang terbukti hingga meninggal. Apa sih yang diminta atau disarankan dari Komisi 1 kepada pihak pengamanan khususnya di Menhan sendiri? Ada nggak langkah-langkah yang diminta oleh Komisi 1? Ya kalau di TNI itu kan ada unit khusus ya, unit Nubika ya, nuklir biokimia. Itu memang tujuannya itu untuk menangkal serangan-serangan kalau ada serangan-serangan nuklir, biokimia segala macam. Nah itu prosedurnya itu hampir sama untuk menangani kasus seperti ini. Ya jadi ya harus di seal off baik apakah itu penderitanya lalu korbannya sehingga tidak tersebar virus itu ke orang-orang lain. Tapi sejauh ini apakah sudah menjamin atau memadai gitu Pak peralatan-peralatan yang kita punya untuk mendeteksi penyakit atau virus itu sendiri? Karena kita tahu ternyata sudah banyak nih warga negara asing yang masuk ke Indonesia sebelum berita ini mencuat ke media. Ya kalau sudah cukup ya so far sih pemerintah sudah menjamin bahwa peralatan ini sudah cukup untuk mendeteksi ya. Ya memang sih sekarang ini banyak kayak yang memonitor di bandara-bandara segala macam. Cuman yang dikhawatirkan bagaimana mereka yang masuk ya, yang sudah membawa virus itu di dalam tubuhnya sebelum atau dipasang kan. Itu yang orang-orang khawatirkan. Nah, sementara Indonesia ini luas, penduduk aja ada 250 juta. Bagaimana memonitor mereka-mereka itu? Nah, ya itu ya memang harus ada kewaspadaan dan juga harus ada sosialisasi ke seluruh dinas-dinas kesehatan ya, sampai dengan ke tingkat-tingkat pedesaan, tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan, sehingga juga turut memonitor apakah ada warga-warga asing yang masuk, dilihat dan juga dites. Ya, karena untuk ngeceknya untuk kita terinfeksi itu bukan hanya melalui demam saja, jadi bisa ngecek melalui air liur segala macam. Nah, jadi ya pemerintah tuh harus terjun langsung kemana kampung-kampung tempat-tempat orang-orang warga asing itu menetap, mereka yang dari Cina ataupun yang terdeteksi dari negara dari daratan Cina ya, kan bisa juga ada orang yang mungkin liburan di sana langsung samperin dites. Gitu. Nah itu yang masih dalam proses lah. Oke, baik Pak Dev, ini setelah kita masih membahas lebih dalam lagi, namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Suara Parlemen.
Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kami masih membahas terkait dengan virus corona yang terjadi di Indonesia dan dunia. Dan di sini Bapak, sebenarnya apakah berpengaruh kepada pendapatan devisa negara kalau kita mengetahui bahwa akan ada beberapa pencegahan ya. Salah satunya itu ada mungkin WNI kita tidak bisa bekerja lagi di luar dan mungkin juga bahkan kita tidak bisa ekspor impor sendiri. Dampaknya bagaimana, Pak? Ya pasti ada dampaknya ya, seperti ya itu ekspor impor, terus juga walaupun Cina itu bukan pasar yang terbesar ya, pasar terbesar kita masih pasar tradisional seperti Eropa dan Amerika, dan juga Jepang gitu-gitu. Akan tapi ya pasti ada dampaknya, akan naik, dan dampaknya itu yang pemerintah juga harus ada contingency plan-nya. Jadi karena pabrik-pabrik ataupun tenaga kerja yang terdampak ini ya gimana, pemerintah jangan hanya menutup market terus bilang ini demi keselamatan, ya oke, satu demi keselamatan, tapi masih orang-orang ini bagaimana? Mereka kan juga perlu makan, butuh hidup ya, butuh hidup. Oke. Tapi penghentian kegiatan sementara ekspor impor ini berdampak apa nih nanti ke kita, diplomatik kita sendirinya akan terganggu dong otomatis, Pak? Ya pasti akan ada. Kan Dubes Cina sudah menyampaikan komplainnya gitu ya. Nah, ya, cuman ini juga harus dilihat ini apakah ini 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi dan juga harus ada alasan yang kuat untuk kita menghentikan ekspor impor itu untuk apa? Target utamanya itu apa? Apakah hanya untuk melihat apakah ada perkembangan virus ataukah itu memang ada tujuan maksud lainnya? Nah, itu yang mesti dipertegas. Oke, baik. Nah, di sini kan ada berita, Pak, bahwa ada 4 warga Indonesia yang menolak untuk diboyong pulang ya, 4 orang kurang lebih. Nah, itu apakah nanti akan dilakukan evakuasi kembali apabila virus ini sudah mulai mereda atau ada kebijakan lain untuk warga kita yang ada di sana? Ya, itu kan hak mereka ya. Pemerintah kan hanya bisa menyediakan. Pemerintah kan bukan langsung mengirim tentara menarik mereka keluar gitu ya. Karena mereka kan mungkin mereka sudah berumah tangga, punya anak, punya keluarga di sana, jadi mereka tidak mau meninggalkan Cina.
Ya, jadi akan tapi bila keadaan di sana terus memburuk ya, dan ya mereka perlu dievakuasi, ya pemerintah juga bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya mereka berubah pikiran, mereka minta dievakuasi. Langkah preventif apa Pak dari Komisi 1 mendesak untuk pemerintah sendiri untuk segera dilakukan saat ini? Ya, yang pertama ini ya harus untuk contingency plan yang jelas ya. Jadi oke, memang kita menutup dulu supaya tidak ada host yang masuk ke Indonesia. Tapi kita juga mesti di bawah itu yang tadi saya katakan ya, mereka yang sudah masuk itu juga mesti dites juga ya, karena masa inkubasinya itu 14 hari. Ya, jadi kita nggak tahu juga apakah mereka yang sudah masuk sini, mereka sudah membawa dan sudah berkembang biaknya, akhirnya tiba-tiba tanpa disadari ada satu desa udah isinya semuanya udah terjangkit virus gitu kan. Nah, ya itu hal itulah yang mesti pemerintah pikirkan ke depannya. Oke, baik. Pak Dev, terakhir mungkin ada harapan Pak terkait dengan virus corona ini dan juga langkah dari pemerintah sendiri, apakah ada yang dari fraksi mungkin disampaikan? Ya, kita sih berharap pemerintah ini memiliki konsep yang tegas ya, konsep yang jelas dan juga mensosialisasikan informasi yang baik. Nah, seperti kejadian di Natuna yang terjadi penolakan itu kenapa? Karena masyarakat baik itu pemerintah daerah, DPRD-nya, ya, dinas kesehatan tidak diberitahukan rencana pemerintah itu seperti apa, sehingga orang itu ketakutan ketika dengar wah ada satu pesawat dari Wuhan datang di evakuasi di Natuna. Padahal mereka tuh nggak tahu bahwa orang yang datang itu mereka sudah dicek berkali-kali dalam kondisi sehat. Cuman untuk memastikan sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing diisolasi dulu, dilihat apakah ada perkembangan virusnya atau tidak. Dan ternyata kan memang mereka dalam keadaan sehat, bisa bermain, bisa berolahraga gitu. Baik Pak Dev, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, selain ini kita ada beberapa agenda dari Komisi 1 rapat kerja dengan Menkominfo, dilanjut di Komisi 4 RDPU dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Komisi 5 rapat kerja dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan, di Komisi 7 raker dengan Wakil Menteri BUMN 1 dan RDP dengan Dirut Perum Bulog. Lalu dilanjut lagi kita ada di Balek masih di jam 10 ini ada rapat panjang membahas peraturan DPR tentang tata tertib DPR. Dan di jam 11 ada Banggar menerima audiensi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan di penghujung hari di pukul 4 ada Komisi 8 raker dengan Menteri Sosial. Ya pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline surat kabar pada hari ini dan juga kita sudah bahas tentang virus corona bersama dengan narasumber kita Bapak Dev dari fraksi Golkar. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta Syukur yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih banyak Bapak.